Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsalatul Hasanah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1D dengan nomor NIM 21030966137. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis paragraf, kohesi, dan juga koherensi. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan dan juga isinya, yaitu ada paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan juga persuasi. Yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang diceritakannya. Nah, di sini penulis menceritakan sebuah kejadian menjadi sebuah paragraf, sehingga di situ seorang pembaca bisa menangkap hal tersebut dan seolah-olah mengalami kejadian tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan objek sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Nah, lalu apa bedanya dengan narasi, antara narasi dan deskripsi? Kalau narasi dia lebih menceritakan terkait dengan suatu kejadian atau cerita atau suatu peristiwa. Nah, sedangkan deskripsi dia lebih menceritakan suatu objek tertentu atau suatu benda atau suatu objek tertentu, sehingga si dari pembaca ketika membaca paragraf yang dikemukakan oleh seorang penulis seolah-olah mereka melihat objek apa yang diceritakan. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi itu paragraf yang memaparkan pengetahuan atau informasi dengan tujuan agar pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya dengan dikemukakan data-data dan fakta-fakta untuk memperjelas pemaparannya. Nah, di sini dia lebih menjelaskan terkait dengan suatu peristiwa ataupun kejadian, dan di situ bukan hanya sebuah cerita atau argumen dari seorang penulis, akan tetapi di situ juga diberikan data-data ataupun informasi yang nyata dan detail terkait dengan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi, yang diceritakan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi ini adalah paragraf yang membuktikan suatu kebenaran sehingga pembaca meyakini kebenaran yang diberitahu penulis. Nah, di sini ada kata-kata argumen. Argumen bisa berarti sebuah pendapat. Nah, di sebuah paragraf atau kalimat tersebut yang disusun itu juga mengandung argumentasi atau pendapat dari sang penulis ataupun dari orang lain yang diambil oleh penulis untuk diterapkan di dalam paragraf tersebut, sehingga dari pembaca pun ketika membaca juga seolah-olah bisa mempercayai dari tulisan yang ditulis oleh penulis tersebut. Nah, yang terakhir adalah paragraf persuasi. Paragraf yang bermaksud membujuk pembaca atau mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Nah, ada kata-kata persuasi. Berarti di sini lebih ke membujuk, mengajak, seperti itu. Nah, di dalam kepenulisan, seorang penulis menulis paragraf tersebut salah satunya memberikan informasi dan juga memberikan ajakan kepada pembaca untuk bisa mengikuti apa yang penulis tawarkan atau apa yang penulis inginkan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Ada paragraf deduktif, induktif, dan juga campuran atau deduktif-induktif. Paragraf deduktif pertama yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, teman-teman mesti sudah tahu kan ya kalimat utama atau kalimat hidup pokok atau kalimat pokok, kalimat utamanya itu seperti apa. Nah, bisa dikatakan itu adalah sebuah inti dari paragraf atau hal yang akan diceritakan. Dan setelah adanya paragraf utama biasanya akan dilanjutkan dengan kalimat-kalimat atau paragraf penjelas, seperti itu. Nah, selanjutnya paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Nah, ini kebalikan, bukan di awal akan tetapi di akhir, disebut dengan induktif. Yang selanjutnya adalah campuran. Nah, campuran di sini maksudnya adalah kombinasi dari dua metode, yaitu metode dari deduktif dan juga induktif. Berarti nih di dalam sebuah paragraf
kalimat utamanya itu ada di awal dan juga di akhir paragraf tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas terkait dengan kohesi dan juga koherensi. Nah, kohesi menurut KBBI dari 2016, kohesi merupakan keterkaitan antar unsur dalam struktur sintaksis atau struktur wacana yang ditandai antara lain dengan konjungsi, pengulangan, penyulihan, dan juga pelesapan. Adapun koherensi adalah hubungan logis antara bagian karangan atau antar kalimat dalam suatu paragraf. Nah, ini menurut KBBI ya. Ada juga nih yang berpendapat terkait dengan koherensi. Nah, disebutkan bahwa koherensi itu dapat disebut sebagai kepaduan atau keselarasan. Koherensi adalah hubungan keterkaitan antar posisi, tetapi keterkaitan tersebut tidak secara eksplisit atau nyata dapat terlihat pada kalimat yang mengungkapkannya. Jadi di sini untuk lebih kita mengetahui lebih dalam lagi atau intinya apa, bisa disimpulkan bahwa kohesi sendiri adalah sebuah keterkaitan antar paragraf atau kalimat tersebut. Jadi antara kalimat satu dengan kalimat selanjutnya itu saling berkaitan pembahasannya gitu. Contohnya nih, ada sebuah kalimat, Sinta pergi ke pasar pada hari Senin. Pada hari Senin, pasar di kota yang dipatasi Sinta itu sangat ramai pengunjung. Di pasar bukan hanya ada pengunjung, akan tetapi juga ada penjual sayuran, ada penjual buah, dan penjual ikan dan lain sebagainya. Nah, di situ ada sebuah keterkaitan antara kalimat atau paragraf satu dengan paragraf lainnya selanjutnya. Nah, dan terus yang disebut selanjutnya adalah koherensi. Koherensi sendiri itu apa? Di sini lebih ke keterkaitan antara makna atau inti dari kalimat yang disebutkan tadi. Di situ yang saya contohkan tadi itu juga maknanya saling berkaitan, bahwa dimulai dari Sinta pergi ke pasar dan menggambarkan keadaan pasar seperti apa dan apa yang dilakukan oleh Sinta. Nah, di situ antar kalimatnya itu saling berkaitan atau saling padu, ada keterpaduan seperti itu. Bukan seperti ini. Contoh yang dia kurang tepat ya, dia tidak mengandung kohesi ataupun koherensi. Contohnya seperti ini. Sinta pergi ke pasar pada hari Senin. Kemudian Sinta pergi ke pasar pada hari Senin. Sinta main bola. Ayah Sinta minum kopi. Seperti itu. Itu tidak ada keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini biar bisa teman-teman jadikan catatan, paragraf yang berkohesi dan berkoherensi memiliki beberapa syarat atau unsur. Pertama, ada satu kalimat utama atau ide pokok pikiran. Di dalam sebuah cerita paragraf itu harus ada yang namanya satu ide pokok atau gagasan utama atau inti dari paragraf, sehingga nanti kita bisa menambahkan ada beberapa kalimat penjelas selanjutnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya tidak ada kalimat yang menyimpang dari kalimat utama. Seperti yang dikatakan tadi, antara konsep kohesi dan juga koherensi antar kalimat satu dengan lainnya itu saling berkaitan antar maknanya ataupun dalam kepenulisannya atau penjelasannya. Tidak ada yang melenceng. Selanjutnya adalah logis atau masuk akal. Nah, di dalam membuat sebuah paragraf itu harus penyusunannya logis, emang masuk akal, bisa dibayangkan gitu, bisa dibayangkan oleh si pembaca ketika membaca paragraf tersebut dan nyata adanya, bukan sebuah ilusi atau karangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Selanjutnya menggunakan alat kohesi gramatikal dan juga leksikal. Gramatikal dan leksikal. Kalau leksikal sendiri itu lebih ke kosakata. Jadi dalam sebuah paragraf kita harus memperhatikan betul kosakata yang kita pakai sesuai KBBIK, sesuai PUEBIK, penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang benarkah atau tidak. Itu harus benar-benar diperhatikan. Dan juga sesuai dengan kohesi gramatikal lebih ke tata bahasa. Nah, di dalam penyusunan kosakata atau tata bahasa itu apakah sudah benar atau ada yang kurang tepat atau seperti apa. Jadi kita
kita harus benar-benar pelajari terkait hal tersebut dengan baik dan benar. Yang selanjutnya adalah repetisi atau mengulangi kata kunci. Nah, cukup ada satu kata kunci di setiap paragrafnya, tidak perlu diulang-ulang dan diulang, karena nanti itu akan membuat paragraf tersebut menjadi paragraf yang susah untuk dipahami oleh pembaca. Nah, selanjutnya adalah kata ganti. Nah, di dalam sebuah paragraf kita juga memberikan atau mencantumkan sebuah penggunaan kata ganti yang sesuai ya. Nah, selanjutnya ada kata transisi atau konjungtor. Kita juga bisa mengenalnya dengan konjungsi. Itu penggunaan tanda hubung antar kalimat, baik kata yang seperti kemudian, dan dari, ke, selanjutnya, setelah itu, akan tetapi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir, penggunaan kata yang bervariasi agar tidak monoton. Nah, di sini tidak ada sebuah pengulangan kata yang diulang terus-menerus, sehingga ketika membaca seolah-olah kita kadang lebih ke rasa bosan gitu kan. Tapi kalau bervariasi, meskipun artinya memiliki arti yang sama, tapi katanya bervariasi, itu akan lebih membuat pembaca tertarik untuk membaca dan juga memahaminya, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan jenis-jenis paragraf, kohesi, dan juga koherensi. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.